You tahu pendoa itu keliling terus. Mereka keliling di Indonesia, begitu capek, mereka berdoa segala macam. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Itu ternyata adalah keinginan mereka, itu adalah roh intimidasi, itu adalah daging mereka sendiri. Itu adalah Lucifer yang mendompleng, seolah-olah mereka melayani Tuhan, tapi sebenarnya untuk menguras habis tenaga mereka, sehingga mereka tidak lagi peka, seperti mesin itu hancur. Karena Tuhan itu tidak membutuhkan fisik. Tuhan itu bergerak di roh begitu bebas. Waktu dia bergerak di roh begitu bebas, semua terjadi. Bahkan Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia tidak perlu fisik. Cukup jadilah terang, maka semuanya jadi. Tapi iblis membutakan dan membohongi orang-orang ini. Dia buat orang-orang ini terus bergerak secara jasmani, sehingga habis hancur. Yang di jasmaninya, dalamnya, pikirannya, rohnya, segala macam. Kenapa? Karena capek dan lelah, sehingga mereka tidak punya waktu untuk Tuhan. Jadi hanya sibuk bergerak. Sebenarnya Tuhan tidak pernah sebenarnya ya, Tuhan itu gak pernah suruh bergerak seperti itu. Tapi karena mereka tidak dibaharui, mereka menerima pewahyuan, langsung mereka analisis sendiri menurut sini mereka. Makanya itu yang terjadi pada Mahanaim, pada semua gereja. Mereka habis dan hancur. Pengenalan mereka salah terbalik. Dan itu merusak fondasi dasar yang Tuhan bangun, Kristus. Karena Tuhan tidak pernah menyuruh kita tuh, itu gak beda dengan budak. Dan itu lebih parah dari Mesir. Itu budak yang dikasih bertonton tinggal mati blek, gak bisa ngangkatnya. Dan iblis tahu manusia itu suka sesuatu yang seperti Marta yang ya biar kelihatan hebat segala macam, dia dompleng di situ. Makanya kita harus tahu jalan mana yang harus dipilih. Seperti lagu Janji Musli Fajar. Contoh, 1 tahun kemarin terus bergerak dengan Roh Kudus. Dan di saat pembeli mulai banyak, justru yang milih rest dalam hadirat Tuhan. Kita harus tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita harus bergerak, walaupun itu timingnya, posisinya itu di puncak. Tapi kita harus tahu kapan kita harus diisi sama Tuhan, kapan kita harus berhenti sama Tuhan. Dan sekalipun sama seperti Yusuf, memakan dari hasil gandum yang lama. Jadi ada saatnya kita rest. Jadi apa ya, kita gak kena tipuan iblis. Jadi kita gak jatuh karena pada saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita nyembah, kita rest. Menyembah sendiri dengan di komunitas itu beda. Dalam komunitas itu kita bekerja sama Tuhan. Tapi waktu kita menyembah sendiri, itulah hati kita sendiri dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Dan segitu banyak kekecewaan pada saat kita bergerak bersama, itu akan keluar semua, dibereskan Tuhan. Dan itu tidak bisa keluar di komunitas. Kenapa? Karena komunitas di sini contoh ya kayak di house worship itu kita bergerak dalam roh. Karena kita bekerja dengan Roh Kudus. Komunitas di sini bukan seperti yang kayak di gereja-gereja pelataran ya kayak ICI segala macam, bukan.